Al-Habib Abdul Al-Haddad mengatakan, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Jadi dia punya syair kan, ya Rasulullah salamun alaih ya rafi'a sya'ni wa daraji kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Ini yang syair pertama. Makanya kalau tahu artinya itu luar biasa indah. Itu makna daripada pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Artinya setiap rumah yang engkau tinggal di dalamnya wahai Rasulullah, maka rumah tersebut tidak butuh lagi kepada lampu, tidak butuh lagi kepada pelita, tidak butuh lagi kepada cahaya. Itu syair pertama. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Di mana ada engkau di rumah tersebut, maka rumah itu akan terang dan tidak butuh kepada cahaya. As-Sayyid Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah punya karya ilmiah judulnya Insanul Kamil. Insanun kamil, artinya manusia sempurna. Di dalam kitab beliau itu ada bab khusus membahas tentang cahaya Nabi Muhammad SAW. Konklusinya, kesimpulannya, beliau mengatakan bahwa yang pertama Nabi Muhammad SAW ini memang diciptakan dari unsur cahaya, berbeda dengan manusia lain. Jadi Nabi Muhammad ini diciptakan ada unsur cahaya. Beliau mengutip beberapa ayat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Yang dimaksudkan cahaya di ayat ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Al-Murad bin Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut ketika menyebutkan cahaya, tidak lain itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur. Makanya surat An-Nur itu maknanya nur, di situ Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam ayat tersebut disebutkan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya bagi langit dan bumi. Jadi maknanya bukan Allah itu cahaya, tapi Allah munawwir, Allah yang memberikan cahaya. Kalau cahaya kan makhluk. Cahaya makhluk. Kalau diartikan Allah itu cahaya, berarti Allah itu sama kayak malaikat. Karena malaikat diciptakan dari cahaya. Tapi yang dimaksud cahaya di situ Allah yang menciptakan cahaya. Makanya disebutkan nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha. Cahaya di atas cahaya. Dengan cahaya tersebut Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Al-Imam Al-Baghawi Husain bin Mas'ud yang lahir 433 Hijriah, meninggal 516 Hijriah, dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil mengatakan yang dimaksudkan cahaya nurun ala nurin yahdillahu linurihi adalah cahaya yang dimaksud di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Nurul Muhammad SAW ala nuri Ibrahim, cahaya Nabi Muhammad di atas cahaya Nabi Ibrahim. Itu adalah tafsir Ma'alimut Tanzil. Jadi As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya, namun cahayanya tidak setiap saat muncul. Bukan berarti setiap hari ada cahaya. Ada waktu-waktu tertentu muncul cahaya di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha sedang menjahit di waktu malam. Lampu pelita padam karena kehabisan minyak. Di saat menjahit jarum jatuh. Ini malam gelap.
di dalam kamar. Sayyidatuna Aisyah mencari-cari itu jarum di mana. Tidak ketemu, gelap. Tiba-tiba Nabi kita Muhammad SAW, beliau masuk ke kamar. Ketika masuk ke kamar, itu kamar yang gelap berubah terang benderang. Sehingga jarum yang kecil itu pun ditemukan oleh Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah menatap wajah Nabi Muhammad SAW, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ma adwa'a wajhak." Wahai Rasulullah, alangkah bercahaya wajahmu. Kata Sayyidatuna Aisyah. Kemudian Nabi katakan, "Waihak man lam yarani yaumal qiyamah." Celaka bagi orang-orang yang tidak melihat wajahku di hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Kemudian dijawab sama Sayyidatuna Aisyah, "Ya Rasulullah, siapa orang-orang yang celaka itu, yang tidak bisa melihat wajahmu di hari kiamat?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Mereka adalah orang-orang yang jika namaku disebut, mereka tidak bersalawat kepadaku." Maksud di sini juga tidak ada hormat kepada Nabi, gak ada ta'zim, gak ada mahabbah, gak ada ikraman. Maka tidak bisa melihat wajah Nabi di hari kiamat, menandakan dia tidak akan mendapatkan pertolongan Allah lewat syafaat Nabi Muhammad SAW.